Oke, pada video kali ini saya akan melakukan pengujian API dari Raja Ongkir menggunakan aplikasi Postman. Nah, sebelumnya jika penonton belum ada akun Postman dengan akun API Raja Ongkir, maka harus mendaftarkannya melalui website yang akan saya munculkan di layar ini. Pertama, klik postman. Setelah itu download Postman. Nah, di sini nanti saudara sekalian akan mendownload aplikasinya untuk Windows kalian 64 dengan untuk Linux. Nah, karena sebelumnya saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak usah mendownloadnya lagi, dan saya sudah melakukan login di aplikasi Postman ini. Jadi tinggal menggunakan saja dalam metodenya sebentar. Nah, untuk Raja Ongkir. Nah, untuk Raja Ongkir, karena saya sudah melakukan login, sudah membuatkan akun, jadi saya tinggal melakukan login. Tinggal masuk. Setelah itu masukkan username, password, nah setelah itu masuk. Nah, di sini akan diberikan API key. Coba saya masuk orang ya, tiba-tiba dia logout sendiri. Nah, coba ya, saya masuk. Nah, setelah itu akan diberikan API key. Nah, API key ini berfungsi sebagai sebagai layaknya username dan password. Jadi pada saat menggunakan Postman, API key ini yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi Postman untuk mengetes API key dari situs Raja Ongkir. Pertama, copy paste. Setelah itu masukkan di Notepad. Nah, API key untuk di Postman. Nah, setelah itu untuk melihat API yang boleh dipakai, nanti kita masuk di menu di profil. Setelah kita masuk di menu integritas, setelah itu dokumentasi API. Nah, di sini karena saya menggunakan akun starter untuk tujuan pembelajaran, yaitu akun gratis. Terus di sini ada akun basic. Akun basic ini akan membuka sebagian penggunaan dari setiap fitur API yang ada. Contohnya untuk ini, untuk tipe akun ada akun starter, basic, dan pro. Setelah itu saya akan masuk di bagian starter karena saya menggunakan akun starter. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan menggunakan aplikasi Postman untuk mencoba API dari website Raja Ongkir. Sebelumnya saya sudah melakukan login di aplikasi Postman, yaitu di sebelah sini. Nanti tinggal login saja untuk menambahkan akun yang ingin ditambahkan. Terus
masuk di aplikasi masuk di website Raja Ongkir. Nah, setelah masuk, kita login dulu menggunakan akun yang telah terdaftar. Saya akan login menggunakan akun yang sudah saya daftarkan. Nah, di sini akan diberikan API key. Namun sebelumnya saya sudah menyimpan API key-nya di Notepad. Kita akan buka API key-nya. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya kita masuk di dokumentasi. Nah, di sini tersedia beberapa pilihan akun, yaitu starter, basic, dan pro. Saya menggunakan akun starter karena hanya untuk tujuan pembelajaran. Lalu untuk akunnya yang akan terbuka, yang pertama ini dia fitur-fitur yang akan terbuka. Karena saya menggunakan fitur starter, jadi hanya tiga fitur dari kurir yang terbuka, yaitu kurir JNE, Pos Indonesia, dan Tiki. Sedangkan basic dia terbuka sampai di kurir LPX, dan pro sampai di hampir semua fitur yang bisa digunakan dalam API Raja Ongkir. Selanjutnya klik di bagian starter. Setelah itu yang saya akan mencobanya adalah provinsi punya. Nah, yang provinsi ini kita copy pastekan linknya terlebih dahulu. Setelah itu masuk di aplikasi Postman, kita buat new request, kita buat new collection. Kita menggunakan nama Raja Ongkir. Setelah itu create. Yang sebelumnya saya coba buat, saya akan delete dulu. Nah, di sini di titik 3 ini, lalu tambahkan add request name Raja Ongkir provinsi. Nah, untuk requestnya menggunakan get, lalu masukkan link tadi yang provinsi. Untuk headernya tuliskan key. Setelah itu masukkan API key, akun API key yang sudah diberikan oleh website Raja Ongkir di value. Nah, setelah itu send. Nah, maka akan muncul seperti ini, yaitu daftar seluruh provinsi yang ada di Indonesia beserta kode dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Nah, parameternya seperti ini. Nah, ini get dan ID provinsi. Nah, selanjutnya untuk kota, kita copy pastekan terlebih dahulu linknya, baru buat lagi add request baru Raja Ongkir kota. Nah, sini copy pastekan link tadi API untuk Raja Ongkir kota. Untuk key-nya
masukkan key, dan untuk value nya masukkan API key, lalu kita send. Nah, maka akan muncul seluruh kota beserta seluruh kode kota di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Nah, contohnya ini untuk kode kotanya 1, provinsi ID 21, yaitu di Aceh, Nanggruh Aceh Darussalam. Selanjutnya, jika kita ingin mencari hanya sebuah provinsi beserta kotanya, jika kita ingin mencari suatu provinsi yang ingin kita cari, contohnya seperti Jakarta, pertama-tama lihat dulu di request provinsi. Nah, ini dia. Salah ya. Pertama save dulu yang kota. Save. Kita save dulu. Nah, pastikan di sebelah sini. Kita untuk value nya. Nah, misalnya ingin mencari provinsi Bangka Belitung dengan seluruh kota yang ada di Bangka Belitung. Nah, masuk di Raja Ongkir kota. Nah, untuk paramnya ini adalah parameter yang ingin ditambahkan di dalam link tersebut. Karena saya akan memanggil link provinsi, jadi saya tambahkan provinsi. Nah, untuk value-nya adalah provinsi yang ingin kita cari. Contohnya untuk provinsi di Yogyakarta, berarti nomor 5. Masukkan di value-nya nomor 5, baru send. Nah, maka akan muncul seluruh nama kota yang ada di Yogyakarta. Selanjutnya akan mengecek harga ongkir menggunakan API dari KOS, yaitu mengetahui tarif pengiriman atau ongkos kirim. Dia menggunakan metode POS. Metode POS yang digunakan. Pertama copy paste dulu ini. Baru masuk di aplikasi Postman, baru buat add request, baru cek ongkir Raja Ongkir. Nah, setelah itu kita masukkan URL-nya atau link-nya. Untuk key-nya masukkan di header. Key. Untuk value-nya copy paste key API key. Nah, untuk penggunaan cek harga ongkir, karena kita hanya ingin menampilkan harga atau tarif pengirimannya, jadi menggunakan metode POS. Di sini saya akan mengubahnya menjadi metode POS. Nah, setelah sudah begini, nah yang selanjutnya jika kita ingin mengecek harga ongkirnya, kita akan masukkan di sebelah bagian menu body. Nah, lalu kita pilih form data. Masukkan, misalnya kita ingin mengirim di daerah Yogyakarta, di Kabupaten Bantul ke Kabupaten Gunung Kidul, yaitu dengan
kode kota 39 dan 135. Isikan di sini. Untuk key-nya nanti kita masukkan di bagian parameter ini. Yang pertama origin, destination, wake, kurir, yaitu ID kota kabupaten asal untuk ke kabupaten tujuan, habis itu wake berat kiriman dalam gram, setelah itu kurir, yaitu kode kurir yang akan kita gunakan. Pertama-tama saya akan mengisikan origin, yang kedua dia dari 39 ke 135, jadi 39 terus destination 135. Setelah itu untuk weight 1000 gram atau 1 kilo karena dia menggunakan gram. Habis itu kurir saya akan mencobanya menggunakan JNE. Setelah itu send. Nah, maka akan muncul harga detail yang akan dikirimkan dari Kabupaten Bantul ke Kabupaten Gunung Kidul. Yang pertama, harga oke, ongkos kirim ekonomis yaitu 8.000. Waktu pengiriman 3-4 hari. Terus untuk reguler 10.000, waktu pengiriman 1-2 hari. Setelah itu yakin esok sampai 14.000 dengan estimasi waktu 1 hari. Nah, terima kasih teman-teman. Sampai di sini video saya. Mohon maaf jika ada salah. Jangan lupa like, komen.